Xiao Yan memasuki pagoda Zichen Suling, datang ke lantai 10, pohon dunia di batang pohon yang tebal ini tidak banyak daun yang tumbuh, tapi Xiao Yan ingat saat pertama kali, melihat pohon dunia belum ada daun yang tumbuh di atasnya, sekarang Xiao Yan hanya bisa melihat beberapa helai daun. Tak perlu dikatakan lagi, peran daun dunia ini begitu besar. Xiao Yan tidak pernah ingin menggunakan daun dunia. Tapi sekarang Dog Eyes dalam bahaya, dia harus menggunakan kekuatan seperti ini. Aku melihat Xiao Yan perlahan mengulurkan tangannya dari akar pohon yang kuat. Petiklah sehelai daun dari dunia, saat itu dilepas Xiao Yan merasakan keinginan kuat datang ke arahnya. Kemudian Xiao Yan segera merasakan umur panjang menghilang dengan cepat. Secara logika sebagai makhluk abadi, dia seharusnya tidak bisa merasakan umur panjangnya. Karena dia sudah abadi di dunia, asalkan tidak dilenyapkan Xiao Yan tidak akan mati. Karena habisnya masa hidup, namun pada saat daun-daun dunia dipetik, Xiao Yan merasakan umur panjangnya. Mungkin aku merasakannya ini hanya 1000 tahun, Xiao Yan tersenyum pahit melihat daun dunia di tangan, yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah, itu adalah harga mahal yang harus dibayar untuk memetik daun-daun dunia, selain kekuatan sendiri, Xiao Yan tidak bisa lagi disebut abadi sekarang umurnya hanya 1000 tahun, ribuan tahun kemudian apakah saya akan binasa? Menghilang di dunia ini mulai sekarang. Setelah menerobos ke dewa pertarungan Xiao Yan tidak tahu tentang Zhou Yuan. Sepertinya tidak menyadarinya, ia juga akan mati karena masa hidupnya telah habis. Dou Di mungkin tidak bisa lepas dari perjalanan waktu, setelah melawan makhluk abadi, lalu melawan dewa. Rentang hidup tidak ada habisnya namun sepertinya tidak ada akhir yang terlihat, Anda harus membayar harga yang berbeda ketika memetik daun dunia. Harga ini tidak bisa dipatahkan, jika dalam 1000 tahun ini mampu menerobos keabadian Tuhan. Mungkin ini akan melanggar batas umur, saat Xiao Yan bergumam, suara Zhan Lao langsung terdengar, terobosan menuju keabadian ilahi dalam 1000 tahun, sepertinya masih banyak waktu, tetapi bahkan jika Xiao Yan mencapai langkah ke-9 dari keabadian Kaisar, untuk menyeberang lagi menuju keabadian Tuhan, hal ini tidak dapat diselesaikan oleh waktu terobosan, abadi Kaisar inilah pemahaman segala sesuatu dalam kultivasi. Untuk mengendalikan energi dunia dan keabadian Tuhan, penting untuk memahami aturan dengan jelas, kontrol aturannya ini jauh lebih sulit daripada keabadian Kaisar, ribuan tahun Xiao Yan bahkan tidak yakin, jika kamu mengembalikan daun dunia, sebab dan akibat ini akan hilang, itu tergantung pada bagaimana Anda memilih, kata Zhan tua. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengembalikannya setelah melepasnya? Mata anjing itu mengikutiku di tanah hukuman Tuhan, saya berada dalam bahaya, mata anjing itu tidak pernah pergi, dan melindungi aku apakah kelemahannya itu nyata atau tidak tapi itu melindungiku. Daun dunia jika aku mengembalikannya, atau tidak terpengaruh sebab akibat dari rentang hidup 1000 tahun ini, tapi hatiku tidak bisa melewatinya, jika saya menyimpannya saya tidak dapat mencapai tingkat keabadian ini. Menjaga adalah caraku. Itu adalah pasangan tidak peduli berapa biayanya saya ingin menyimpannya. Xiao Yan memandangi daun dunia di telapak tangan, daun dunia seukuran telapak tangan di tangannya. Tidak bisa memikirkannya, daunnya kecil sekali, tapi hal itu bisa mengubah nasib dunia. Keluar dari pagoda Zichen Suling, kesadaran Xiao Yan kembali dan dia membuka matanya. Balikkan telapak tangan Anda daun dunia tiba-tiba muncul di telapak tangannya.
Daun tampak sangat biasa, Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keistimewaannya, hanya bisa samar-samar menyadarinya kekuasaannya adalah aturan mutlak, kehendak dewa dan iblis tahanan jiwa seperti kematian. Saya ingin dunia kuno abadi dan iblis dikuburkan bersamanya. Xiao Yan menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dia berteriak dengan dominan. Tidak jauh saat ini bayangan indah yang tersembunyi dalam ketiadaan, matanya tertuju pada Xiao Yan di kompas. Dia membuka mulutnya sedikit ketika mendengar ini, ekspresi keterkejutan muncul di wajah cantiknya. Sosok cantik ini tak lain adalah Yu Yan, yang selalu mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah menemukan keberadaannya, panggil saja kehendak iblis Bengxian sangat mendominasi, saya sangat suka. Qianying memandang Xiao Yan di kejauhan dengan wajah cantiknya. Mata itu penuh kekaguman, dia tampaknya tidak peduli dengan dunia kuno yang abadi dan iblis, itu hanya kekuatan klon Jiu. Akankah kehendak makhluk abadi dan iblis benar-benar meresponsnya? Bagaimanapun caranya ini mendominasi, benar-benar perhatian terhadap semua makhluk hidup, nama yang mulia ini tentu saja sesuai dengan reputasinya. Sorot mata Yu Yan saat dia melihat Xiao Yan berubah lagi. Saya punya keraguan sebelumnya, sekarang semuanya telah dibatalkan sepenuhnya. Dia memegangi pipinya yang panas, mata berbinar. Xiao Yan tidak lagi menunggu, sebaliknya, dia mengangkat daun dunia di tangannya, dorong menuju kekosongan. Daun dunia meledak. Dengan lampu hijau di tangan Xiao Yan itu memancarkan vitalitas, tapi sepertinya juga hancur. Hentikan! Hentikan! Suara halus itu akhirnya muncul. Ia selalu dapat mendengar keinginan makhluk abadi dan iblis, hanya saja ia tidak mau memperhatikan Xiao Yan. Jika tahanan roh dapat memperbaiki penghalang dunia, maka tidak perlu menyetujui persyaratan Xiao Yan. Mungkin keinginan makhluk abadi dan setan tidak dapat dibayangkan. Xiao Yan benar-benar mengeluarkan daun dunia, hal ini juga membuat keinginan makhluk abadi dan iblis benar-benar merasa terancam. Terlambat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan mata merah. Lampu hijau yang keluar dari daun dunia tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, dan di tangannya vitalitas yang berasal dari dunia, terserap dalam ketiadaan di sekitarku, mulai berputar bagaikan pusaran air yang muncul di air laut yang tenang. Air laut sepertinya mulai menghilang. Tolong jaga tanganmu, tahanan roh itu masih hidup. Suara keinginan abadi dan iblis terus berdatangan. Setelah itu sebuah retakan muncul di depan Xiao Yan. Melihat retakan, Xiao Yan menutup jarinya. Daun dunia untuk sementara stagnan. Tanpa ragu-ragu sosok Xiao Yan bergegas menuju celah. Setelah beberapa saat bentuk tubuh berubah, sosok Xiao Yan baru saja muncul di kehampaan abu-abu. Sepertinya ada kabut yang menyelimuti tempat ini, dan yang menarik perhatian Xiao Yan adalah, kehampaan ini, hamparan kehampaan yang tak ada habisnya. Dan di tengah hamparan terdapat cahaya biru yang secara terus-menerus menjaga kekuatan formasi. Berada di tengah itu adalah puncak menara kristal hitam yang menjebak mata anjing, itu juga merupakan lokasi mata formasi, yang mempertahankan formasi tersebut. Melihat formasi yang begitu besar, Xiao Yan mendesis dingin, ini adalah formasi terbesar yang pernah dilihatnya. Hanya kekuatan menahan mata anjing untuk mempertahankannya. Biarkan dia keluar, jika tidak aku akan menjadikan penghalang dunia kuno yang abadi dan iblis. Penghalang dunia kuno dan iblis akan menghilang, tidak pernah ada sama sekali. Aku tidak perlu melakukan apapun, dunia kuno keabadian dan iblis akan berada dalam 10.000 tahun akan binasa selamanya seperti dunia yang luas. Di telapak tangan Xiao Yan lampu merah berkedip perlahan-lahan, cahaya merah menyembul dari sela-sela jari,
Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Begitu pernyataan ini keluar, puncak menara hitam di depan Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda bang meledak. Ledakan ini tampaknya sosok-sosok yang duduk bersila di antara mereka bahkan tidak memikirkannya. Dalam ledakan itu Xiaoyan melihat mata anjing yang tubuhnya ditembus rantai besi biru. Xiaoyan yang melihat adegan ini alisnya berkerut tajam, aku ingin mereka dikuburkan bersamanya. Suara Xiaoyan tiba-tiba menyebar, pada saat yang sama mata anjing yang tertembus rantai besi itu perlahan membuka mata besarnya. Terlihat sangat sulit kali ini, bukannya dia berpura-pura, aku tahu itu, Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan Tuan Anjing.